08193004 dari kelas Tadris Biologi 4A. Saya Salisa Aslamasari dengan NIM 12208193011. Oke, perkenalkan nama saya Diana Yustanirung dengan NIM 12208193046. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Ardiansyah dengan NIM 12208193106. Perkenalkan, saya Sofia Oktasa Fitri dengan NIM 12208193110. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sejarah perkembangan DNA. DNA atau singkatan dari deoksiribonukleat asid merupakan suatu asam nukleat yang menyimpan semua informasi tentang genetika. Dari DNA inilah yang menentukan jenis rambut, warna kulit, dan sifat-sifat khusus dari manusia. Suatu kemajuan ilmiah yang sangat penting terjadi pada tahun 1869 ketika Johann Friedrich Miescher, yaitu seorang ahli kimia yang berkebangsaan Swiss, dapat mengisolir molekul DNA dari sel spermatozoa dan dari nukleus sel-sel darah merah dari burung. Ia mendapatkan molekul yang berbeda dari protein, karbohidrat maupun lemak, melainkan juga terdiri dari zat yang mempunyai kandungan fosfor yang sangat tinggi. Molekul ini kemudian dinamakan dengan nuklein, yakni diyakini berasal dari nukleus. Lalu nuklein ini kemudian lebih dikenal dengan asam nukleat. Lalu perkembangan selanjutnya yaitu tahun 1885 sampai dengan 1901 oleh Albert Kossel. Ia mengembangkan penelitian dari Fischer pada tahun 1880 yang mana dalam penelitiannya mengemukakan adanya zat-zat pirimidin dan purin di dalam asam nukleat. Ia menemukan adanya dua pirimidin berupa sitosin dan timin dan dua purin yaitu adenin dan guanin di dalam asam nukleat. Lalu, dengan penemuannya ini, Kossel memperoleh hadiah Nobel pada tahun 1910. Penelitian selanjutnya juga terus berkembang, yaitu dilakukan oleh Robert Feulgen pada tahun 1914, yaitu ia mengemukakan tes warna yang dilakukan terhadap DNA, dan kemudian penelitiannya ini dikenal di kalangan biologi dengan istilah reaksi Feulgen. Berlanjut pada tahun 1944 oleh Avery Oswald, yaitu bersama dengan Colin dan Nucleod dan Micheline McCarthy mengemukakan adanya molekul yang bisa ditransformasikan. Ia juga melakukan penelitian tentang bakteri yang non-patogen menjadi bakteri patogen bila dicampur dengan bakteri patogen. Dan ia juga mengemukakan bahwa terdapat materi yang ditransformasikan pada kejadian ini. Penelitian DNA terus berlanjut hingga pada tahun 1947 ada seseorang ahli biokimia dari Amerika Serikat yang bernama Erwin Berghoff. Beliau adalah seorang profesor biokimia di Sekolah Kedokteran Universitas Columbia. Beliau mengemukakan bahwa DNA terdiri dari bagian yang sama, yang terdiri atas purin dan pirimidin,
serta adenin dan timin terdapat dalam proporsi yang sama, begitu juga halnya dengan sitosin dan guanin. Penemuan dari Erwin Chargaff ini menyatakan bahwa jumlah guanin dan sitosin itu sama, dan jumlah adenin dan timin itu sama. Jumlah basa-basa nitrogen ini bervariasi pada beberapa spesies. Hasil penemuan dari Erwin Chargaff ini dinamakan hukum Chargaff. Penemuan berikutnya dilakukan oleh Rosalind Franklin pada tahun 1950-an yang bekerjasama dengan Maurits Wilkins dan Raymond Gosling. Pada penelitian ini, mereka bertiga menggunakan difraksi sinar X dalam mempelajari struktur protein dengan metode kristalografi. Pada penelitian ini, mereka menyatakan bahwa basa-basa purin dan pirimidin dalam molekul DNA terletak dalam jarak 3,4 angstrom. Mereka juga mengemukakan bahwa molekul DNA ini tidak berbentuk sebagai sebuah garis lurus, melainkan berpilin sebagai suatu spiral. Dan pada setiap 3,4 angstrom merupakan satu spiral penuh. Pada penemuan ini, mereka berhasil memfoto struktur DNA dengan difraksi sinyal X dan menemukan bahwa gugus fosfat terdapat pada struktur DNA. Mereka bertiga hampir menemukan struktur untaian ganda DNA, tapi belum sampai. Berbekal dari penelitian sebelumnya, James Watson dan Francis Crick pada tahun 1960-an berhasil menemukan struktur untaian ganda dari DNA yang kemudian disebut sebagai double helix. Dengan penemuan ini, mereka berdua dianugerahi Nobel pada tahun 1962 di bidang fisiologi dan kedokteran. Kebenaran dari teori double helix tersebut kemudian diperkuat oleh Comber yang membuat molekul DNA dalam sistem sel bebas. Sebagai bahan genetik yang lengkap, DNA dipergunakan dalam ilmu kedokteran kehakiman pada tahun 1960-an, sekitar 7 tahun setelah penemuan Watson dan Crick yang pertama kali diterapkan di Inggris. Nah, seiring dengan bergulirnya waktu, perkembangan DNA sebagai suatu penemuan besar tidak lagi terbatas hanya sekedar sebuah pita informasi, tetapi pada saat ini telah jauh berkembang dengan sangat pesat, serta telah ditemukan penemuan-penemuan dari generasi ke generasi yang semakin melengkapi dan memberikan manfaat baru, termasuk hasil tes DNA untuk menentukan hubungan nasab antara orang tua dan anak, dan mungkin yang mereka memiliki hubungan darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Ardiansyah dengan NIM 12208193106 akan menjelaskan sedikit sejarah RNA pada tahun 1930 sampai 1950 dan pada tahun 1951 sampai tahun 1965. RNA dan DNA memiliki sifat kimiawi yang berbeda. Ketika pertama kali dipelajari pada awal 1900-an, perbedaan kimia dan biologis antara RNA dan DNA tidak terlihat, dan mereka dinamai berdasarkan bahan tempat mereka diisolasi. RNA awalnya dikenal sebagai asam nukleat ragi dan DNA adalah asam nukleat timus. Menggunakan uji kimia diagnostis, ahli kimia karbonhidrat menunjukkan bahwa dua asam nukleat mengandung gula yang berbeda, di mana nama umum untuk RNA menjadi asam nukleat ribosa. Studi biokimia awal lainnya menunjukkan bahwa RNA mudah rusak pada pH yang tinggi, sedangkan DNA stabil atau meskipun terdenaturasi dalam alkali. Analisis komposisi nukleosida pertama-tama menunjukkan bahwa kandungan RNA serupa nukleobase ke DNA.
dengan urasil sebagai pengganti timin. Dan RNA tersebut mengandung sejumlah komponen nukleobase minor, misalnya sejumlah kecil pseudothreadin dan dimetilguanin. Lokalisasi dalam sel dan peran morfogenetik. Pada tahun 1933, saat mempelajari telur landak laut perawan, Jane Brads menyatakan bahwa DNA ditemukan dalam inti sel dan bahwa RNA hanya di sitoplasma. Pada masa itu, asam nukleat ragi RNA dianggap hanya terjadi pada tumbuhan, sedangkan asam nukleat timus atau DNA hanya pada hewan. Yang terakhir, dianggap sebagai tetramer dengan fungsi penyangga pH seluler. Selama tahun 1930-an, Joachim Hemmerling melakukan eksperimen dengan acetabularia, di mana ia melakukan membedakan kontribusi inti dan substansi sitoplasma. Dalam kurung, kemudian ditemukan menjadi DNA dan mRNA masing-masing untuk morfogenesis dan perkembangan sel. Pada tahun 1951 sampai 1965, messenger RNA atau mRNA membawa informasi genetik yang mengarahkan sintesis protein. Konsep pembawaan pesan muncul pada akhir 1950-an dan dikaitkan dengan deskripsi Crick tentang dogma sentral biologi molekuler yang menegaskan bahwa DNA menyebabkan pembentukan RNA yang pada gilirannya menyebabkan sintesis protein selama awal 1960-an. Analisis genetik canggih dari mutasi pada operon Lak dari E. coli dan locus RIR2 dari bakteriofage 4 berperan dalam mendefinisikan sifat dari kedua messenger RNA dan kode genetik. mRNA bakteri yang berumur pendek bersama dengan sifat populasi mRNA seluler yang sangat kompleks. Populasi mRNA saya sangat menantang. Masalah ini diatasi pada 1960-an dengan penggunaan retikulosid pada vertebrata yang menghasilkan mRNA dalam jumlah besar yang sangat diperkaya dalam rMNA yang mengkode alfa dan beta globin dalam kurung dua rantai protein utama hemoglobin. Bukti eksperimental pertama langsung untuk keberadaan mRNA disediakan oleh sistem sintetis hemoglobin. Ribosom membuat protein. Pada tahun 1950-an, hasil percobaan pelabelan di hati tikus menunjukkan bahwa asam amino radioaktif ditemukan terkait dengan mikrosom. Kemudian didefinisikan ulang sebagai ribosom dengan sangat cepat setelah pemberian dan sebelum mereka secara luas dimasukkan ke dalam protein seluler. Ribosom pertama kali divisualisasikan menggunakan mikroskop elektron, dan komponen ribonukleoproteinnya identifikasi dengan metode biofisik, terutama analisis sedimentasi dalam ultrasentrifugal yang mampu menghasilkan percepatan yang sangat tinggi setara dengan ratusan ribu kali gravitasi. Polisom dalam kurung beberapa ribosom bergerak di sepanjang molekul mRNA tunggal diidentifikasi pada awal tahun 1960-an
Dan studi mereka mengarah pada pemahaman tentang bagaimana ribosom melanjutkan membaca mRNA dalam arah 5 ke 3. Secara proses menghasilkan protein seperti yang mereka lakukan begitu. Transfer RNA (tRNA) adalah hubungan fisik antara RNA dan protein. Percobaan fraksinasi biokimia menunjukkan bahwa asam amino radioaktif dengan cepat dimasukkan ke dalam molekul RNA kecil yang tetap larut dalam kondisi di mana partikel yang mengandung RNA yang lebih besar akan mengendap. Molekul-molekul ini disebut larut atau sRNA dan kemudian dinamai transfer RNA atau tRNA. Studi selanjutnya menunjukkan bahwa setiap sel memiliki banyak spesies tRNA yang masing-masing terkait dengan satu asam amino spesifik. 2. Bahwa ada satu set enzim yang cocok yang bertanggung jawab untuk menghubungkan tRNA dengan asam amino yang benar. Dan 3. Bahwa urutan antikodon tRNA membentuk interaksi decoupling tertentu dengan kodon mRNA. Kode genetik dipecahkan. Kode genetik terdiri dari penjabaran tertentu urutan nukleotida dalam RNA untuk spesifik amino sequence, asam di protein atau polipeptida. Kemampuan untuk menyusun kode genetik muncul dari konvergensi 3 bidang studi berbeda. Yang pertama, metode baru yang menghasilkan molekul RNA sintesis komposisi yang ditentukan untuk berfungsi sebagai mRNA buatan. 2. Pengembangan sistem terjemahan in vitro yang dapat digunakan untuk menerjemahkan mRNA sintesis menjadi protein. Dan 3. Pekerjaan genetik, eksperimental, dan teoritis yang menetapkan bahwa kode itu ditulis dalam 3 huruf kata yang dimaksud kodon. Saat ini pemahaman kita tentang kode genetik memungkinkan prediksi urutan asam amino produk protein dari puluhan ribu gen yang urutannya ditentukan dalam studi genom. Yang terakhir, RNA polimerase dimurnikan. Pemurnian biokimia dan karakterisasi RNA polimerase dari bakteri Escherichia coli memungkinkan pemahaman tentang mekanisme di mana RNA polimerase memulai dan mengakhiri transkripsi dan bagaimana proses tersebut diatur untuk mengatur ekspresi gen (yaitu menghidupkan dan mematikan gen). Setelah isolasi E. coli, RNA polimerase 3 RNA polimerase dari inti eukariotik diidentifikasi serta yang terkait dengan virus dan organel. Studi transkripsi juga mengarah pada identifikasi banyak faktor protein yang memengaruhi transkripsi, termasuk penekan, penggerak, dan peningkat. Ketersediaan RNA polimerase yang dimurnikan memungkinkan para peneliti untuk mengembangkan berbagai metode baru untuk mempelajari RNA dalam tabung reaksi dan mengarahkan langsung ke banyak penemuan kunci berikut dalam biologi RNA. Oke, next. Sekarang kita masuk ke penjelasan
Sejarah RNA tahun 1966 sampai 1975. Yang pertama adalah urutan nukleotida lengkap. Pertama dari molekul asam nukleat biologis. Jadi meskipun penentuan urutan protein menjadi agak rutin, metode untuk urutan asam nukleat tidak tersedia sampai pertengahan tahun 1960-an. tRNA tertentu dimurnikan dalam jumlah besar dan kemudian diiris menjadi fragmen yang tumpang tindih menggunakan berbagai ribonuklease. Analisis komposisi nukleotida terperinci dari setiap fragmen memberikan informasi yang diperlukan untuk menyimpulkan urutan RNA. Selanjutnya, yakni variasi evolusioner dari urutan RNA homolog mengungkapkan pola lipatan. Molekul tRNA tambahan dimurnikan dan diurutkan. Analisis urutan komparatif pertama dilakukan dan dapat mengungkap bahwa urutan bervariasi melalui evaluasi sedemikian rupa sehingga semua tRNA dapat dilipat menjadi struktur sekunder yang sangat mirip dan memiliki urutan yang identik di berbagai posisi. Oke, next untuk yang ketiga, yakni urutan nukleotida genom lengkap pertama. Jadi urutan nukleotida pertama, yakni urutan 3569 nukleotida dari semua gen RNA Bacteriophage MS2 ditentukan oleh tim peneliti besar selama beberapa tahun dan dilaporkan dalam serangkaian makalah ilmiah. Hasil ini memungkinkan analisis genom lengkap pertama meskipun sangat kecil menurut standar modern. Oke, next. Reverse transkriptase dapat menyalin RNA menjadi DNA. Di sini retrovirus terbukti memiliki genom RNA untai tunggal dan bereplikasi melalui perantara DNA. Kebalikan dari jalur transkripsi DNA ke RNA yang biasa. Mereka menyandingkan DNA polimerase yang bergantung pada RNA. Selanjutnya yakni replikasi DNA berkembang pesat. Dari analisis biokimia dan genetik itu menunjukkan bahwa sistem enzim yang mereplikasi molekul RNA virus tidak memiliki aktivitas pemeriksaan molekuler dan bahwa rangkaian RNA tidak mendapatkan manfaat dari sistem perbaikan ekstensif yang serupa. Akibatnya, genom RNA tampak mengalami mutasi yang jauh lebih tinggi daripada genom DNA. Jadi di sini replikasi DNA dapat berkembang pesat. Selanjutnya ini urutan ribosomal RNA memberikan catatan sejarah evolusi semua bentuk kehidupan. Yakni analisis urutan RNA ribosom dari sejumlah besar organisme menunjukkan bahwa semua bentuk kehidupan yang ada di bumi memiliki fitur struktural dan urutan yang sama dari RNA ribosom. Kemudian, pemetaan persamaan dan perbedaan antara molekul rRNA dari sumber yang berbeda memberikan informasi yang jelas dan kuantitatif tentang hubungan filogenik, di mana hubungan filogenik yaitu evolusi di antara organisme. Jadi pada tahun 1960 itu juga memberikan catatan sejarah evolusi semua bentuk kehidupan dari RNA. Selanjutnya, nukleotida yang tidak dikodekan ditambahkan ke ujung molekul RNA. Analisis molekuler, molekul mRNA menunjukkan bahwa setelah transkripsi, mRNA memiliki nukleotida berkode non-DNA yang ditambahkan ke ujung atau tutup guanosin dan pol A masing-masing.
Peristiwa ini adalah contoh pemrosesan RNA yang pertama kali ditemukan. Reaksi kompleks yang diperlukan untuk mengubah transkrip primer RNA menjadi molekul RNA yang aktif secara biologis. Oke, dilanjutkan sejarah RNA tahun 1976 sampai 1985. Sejarah pada tahun ini diantaranya molekul yang RNA pertama kecil berlimpah di inti eukariotik, di mana molekul RNA nuklir kecil atau snRNA diidentifikasi dalam inti eukariotik menggunakan studi imunologi dengan antibodi autoimun yang mengikat kompleks ribonukleoprotein nuklir kecil atau snRNPS, yakni kompleks snRNA dan protein. Selanjutnya yang kedua, pada tahun ini terjadi molekul RNA membutuhkan struktur 3 dimensi. Struktur 3 dimensi yang rinci dari molekul tRNA ditentukan dengan menggunakan kristalografi sinar X dan menunjukkan struktur 3 dimensi yang sangat kompleks dan padat yang terdiri dari interaksi tersier yang diletakkan di atas struktur dan semanggi. Studi kristalografi tambahan menunjukkan bahwa berbagai RNA juga dilipat menjadi struktur tertentu yang berisi berbagai motif struktur 3 dimensi. Oke, selanjutnya, yakni gen yang diinstruksi oleh intron harus dihilangkan dengan penyambungan RNA. Di sini intron terbukti dihapus setelah transkripsi melalui proses yang disebut penyambungan RNA. Penyambungan transkrip RNA membutuhkan urutan kejadian molekuler yang sangat tepat dan terkoordinasi. Penemuan gen terputus-putus dan penyambungan RNA sama sekali tidak terduga oleh komunitas ahli biologi RNA. Oke, selanjutnya yakni penyambungan pra-mRNA. Hasil akhir dari penyambungan alternatif adalah satu gen dapat menyandingkan sejumlah isoform protein berbeda yang dapat menunjukkan berbagai fungsi biologis. Dan sebagian besar protein dikodekan oleh genom manusia yang dihasilkan dari penyambungan alternatif. Oke, selanjutnya penemuan RNA katalik. RNA prekursor mampu melakukan reaksi penyambungan lengkap tanpa adanya protein. Ini tanpa adanya protein. Terbukti komponen RNA dari enzim ribonuklease mampu mengkatalisasi reaksi pemrosesan tRNA tanpa adanya protein. Oke, selanjutnya yakni intron menjadi genetik seluler. Beberapa intron yang menyambung sendiri dapat menyebar melalui proses organisme dengan homing. Memasukkan salinan dirinya ke dalam gen di situs yang sebelumnya tidak memiliki intron. Karena mereka splicing sendiri, urutan ini mewakili transposon yang diam secara genetik. Terakhir, yakni spliceosomes memediasi penyambungan pra-mRNA nuklir. Jadi intron itu dikeluarkan dari pra-mRNA nuklir oleh spliceosomes, maaf agak belepotan, kompleks ribonukleoprotein besar yang terdiri dari snRNA dan molekul protein yang komposisi dan interaksi molekulernya berubah selama penyambungan RNA. Oke, akan dilanjut dengan sejarah RNA dari tahun selanjutnya. Yang selanjutnya kita akan membahas sejarah perkembangan RNA pada tahun 1986 sampai dengan tahun 2000. Nah,
Pada tahun 1986 sampai dengan tahun 2000 terjadi 4 tahap perkembangan RNA, yaitu yang pertama, urutan RNA dapat diedit di dalam sel. Yang kedua, telomerase menggunakan template RNA bawaan untuk mempertahankan kromosom. Dan yang ketiga, RNA ribosom mengkatalis pembentukan ikatan peptida. Dan yang keempat, pemilihan kombinatorial molekul RNA memungkinkan evolusi in vitro. Ya, nanti ini kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah urutan RNA dapat diedit di dalam sel. Nah, pengeditan RNA di sel ini pertama kali ditemukan dan pertama kali dilakukan di dalam mitokondria protozoa kinetoplastid. Nah, RNA dari berbagai organisme dapat diedit sebelum diterjemahkan menjadi protein. Dalam hal ini, nukleotida yang tidak dikodekan dapat dimasukkan ke dalam situs tertentu dalam RNA, dan nukleotida yang dikodekan dapat dihilangkan atau diganti. Misalnya, beberapa gen pengkode protein menyandikan kurang dari 50% nukleotida yang ditemukan di dalam mRNA terjemahan yang matang. Peristiwa pengeditan RNA lainnya ditemukan pada mamalia, tumbuhan, bakteri, dan virus. Kemudian yang kedua adalah telomerase memungkinkan template DNA bawaan untuk mempertahankan ujung kromosom. Nah, yang pertama ini, telomerase merupakan enzim yang terdapat di inti eukariotik yang berfungsi untuk mempertahankan ujung-ujung DNA linier pada kromosom linier. Sebelum telomerase ini diidentifikasi, aktivitas diprediksi berdasarkan pemahaman replikasi DNA yang menunjukkan DNA polimerase yang tidak dapat mereplikasi ujung 3 aksen dari kromosom linier. Nah, dengan adanya telomerase ini terbukti sebagai enzim ribonukleoprotein yang mengandung RNA yang berfungsi sebagai untai template. Kemudian yang ketiga adalah RNA ribosom mengkatalis pembentukan ikatan peptida. Nah, sebenarnya ahli biologi struktural itu sudah menggunakan kristalografi sinar X untuk mengkatalis pembentukan ikatan peptida, yakni dengan cara melokalisasi pusat peptidil transferans ribosom ke wilayah yang sangat terkonservasi dari RNA ribosom. Nah, sekuens RNA yang menyusun situs aktif tersebut, nah itu merupakan sekuens ribosom yang paling terkonservatif. Dengan apa? Pembentukan ikatan peptida yang dikatalis oleh RNA adalah ciri dari semua bentuk kehidupan yang diketahui. Nah, yang keempat adalah pemilihan kombinatorial molekul RNA memungkinkan evolusi in vitro. Nah, dalam perkembangan teknologi seleksi in vitro untuk RNA, sistem laboratorium untuk mensintesis populasi kompleks molekul RNA itu sudah digunakan dalam hubungan dengan pemilihan molekul dengan aktivitas penggunaan dan skema in vitro untuk replikasi RNA. Nah, untuk replikasi RNA-nya dengan
menggunakan langkah-langkah mutasi, seleksi, dan replikasi. Nah, kemudian sejarah perkembangan RNA di tahun 2000-an sampai tahun sekarang. Nah, dimulai tahun 2001 sampai sekarang ini terdapat 4 tahap juga dalam perkembangan RNA. Yang pertama adalah banyak elemen DNA seluler menggunakan perantara RNA. Yang kedua, riboswitch mengikat metabolit seluler dan mengontrol ekspresi gen. Yang ketiga, molekul RNA kecil mengatur ekspresi gen dengan membungkaman gen pasca transkripsi. Yang keempat, RNA tanpa kode mengontrol fenomena eugenetik. Nah, yang pertama tadi kita bahas yakni banyak elemen DNA seluler menggunakan perantara RNA. Nah, yang pertama banyak elemen DNA seluler menggunakan perantara RNA. Nah, elemen genetik transposable atau transposon ditemukan, ditemukan yang dapat bereplikasi melalui transkripsi menjadi perantara RNA yang kemudian diubah menjadi DNA dengan reverse transkripsi. Nah, urutan ini banyak diantaranya kemungkinan terkait dengan retrovirus, merupakan sebagian besar DNA inti eukariotik, terutama terdapat pada tumbuhan. Nah, pengurutan genom menunjukkan bahwa retrotransposon membentuk 36% dari genom manusia dan lebih dari setengah dari genom tanaman serealia, utamanya gandum dan jagung. Dan yang kedua adalah riboswitch mengikat metabolit seluler dan mengontrol ekspresi gen. Nah, segmen RNA biasanya tertanam dalam wilayah 5 aksen yang tidak diterjemahkan dari sejumlah besar molekul mRNA bakteri. Memiliki efek yang besar pada ekspresi gen melalui mekanisme yang belum ditemukan sebelumnya yang tidak melibatkan partisipasi protein. Dalam kasus ini, riboswitch mengubah struktur terlipatnya sebagai respons terhadap kondisi lingkungan, misalnya suhu lingkungan atau metabolit tertentu, dan perubahan struktural mengontrol translasi atau stabilitas mRNA di mana ribosom Witch tertanam. Nah, dengan cara ini, ekspresi gen dapat diatur secara dramatis pada tingkat pasca transkripsi. Nah, untuk yang ketiga adalah molekul RNA kecil mengatur ekspresi gen dengan pembungkaman gen pasca transkripsi. Nah, sebenarnya mekanisme ini tuh sudah ditemukan pada tahun 1990-an. Dan molekul RNA kecil yang disebut sebagai mikroRNA atau miRNA dan RNA gangguan kecil atau cRNA berlimpah di dalam sel eukariotik dan menggunakan kontrol
pasca transkripsi atas ekspresi mRNA. Nah, mereka itu berfungsi sebagai pengikat ke situs tertentu dalam mRNA dan mendorong pembelahan mRNA melalui jalur degradasi RNA. Nah, kemudian yang keempat, langsung saja ya. RNA tanpa kode mengontrol fenomena epigenetik. Mohon maaf, ini epigenetik. Mengontrol fenomena epigenetik. Nah, selain peran mereka yang berfungsi sebagai penerjemah dan penyambungan, nah, anggota RNA ini yang RNA tanpa kode atau ncRNA juga berfungsi sebagai pertahanan genom dan inaktivasi kromosom. Nah, misalnya RNA yang berinteraksi dengan PIWI mencegah ketidakstabilan genom pada sel garis kuman. Contohnya pada kromosom X pada mamalia. Cukup sekian, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.